وتب من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم انك انت السلام، منك السلام، عليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا وطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan mendengarkan kuliah zuhur. Insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Mudimin. Beliau kasih di Mas Islam Kemenang Jakarta Barat. Insyaallah tidak akan lama seperti biasa, 7 sampai 10 menit. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan tempat. Kepada Kiai Mudimin dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال الصالحة صدق الله وصدق رسوله. Segenap DKM Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari yang saya muliakan, Imam Mu'adzin, juga Kiai Idam Hermansyah serta jajaran para pejabat, ibu-ibu hadirin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur tentunya Allah berikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat diberikan kekuatan lahir batin untuk meneruskan perjuangan dalam rangka menegakkan syiar dakwah. Masjid yang sangat mulia ini alhamdulillah selalu menyelenggarakan kegiatan dakwah dan ini merupakan kegiatan yang luar biasa dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ali Imran surat ketiga ayat 104, wa takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fil ayat. Tentu salawat salam kita sampaikan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita sebagai umat Islam saat ini masih nuansa Muharram, tahun baru, di mana ada 3 hal yang kita sampaikan. Kalau kita memiliki 3 hal ini, insya Allah perbaikan di tahun baru ini akan lebih signifikan. Saya kasih 3M. Ibu-ibu mau ya dikasih 3M, pasti mau ya. Kalau ya mau bapak, alhamdulillah ya. 3M ini penting untuk kita lakukan di momen 1446 Hijriah itu ya. Kenapa? Momen Muharraman ini adalah bisa sebagai momen hijrah, momen Muharraman sebagai momen ukhuwah, momen Muharraman sebagai peningkatan kualitas ibadah. Momen Muharraman juga bisa kita gunakan sebagai momen memperbanyak kualitas dan kuantitas silaturahmi kita sesama berbagai unsur. Kalau kita lihat kuwatul bilad bi arba'ati asya, diantaranya bi adlil umar. Saudara, dalam kesempatan hanya untuk 7 menit ya, yang memberikan pesan tidak boleh lama-lama. Tentu Al-Fakir menyampaikan 3M ini yang paling penting. M yang pertama adalah muhasabah. Tidak perlu diterjemahkan buat istilah muhasabah. Kita tahu momen terbaik di 1446 Hijriah ini
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau kita ngaji surat Al-Hasyr surah 59 ayat 18, panjang banget itu. Diperintah oleh Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Perhatikan semua amaliyah yang sudah kita lakukan, ibadah yang sudah kita lakukan, wajiban internal eksternal yang sudah kita lakukan. Yang bisa mengevaluasi adalah diri kita sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, kita muhasabai diri kita, sejauh mana kepemimpinan leadership kita. Kalau kita di keluarga, gimana kita ini jadi suami? Udah pas banget belum ini kita jadi suami? Namanya juga leader, pemimpin. Dimanapun kita belum lain, belum mas'ul, itu jelas. Karenanya muhasabah yang paling mudah adalah muhasabah intrinsik. Jangan nilai orang. Ini gampangnya kita ini kan nilai-nilai orang, nyari-nyari kesalahan orang, buka aib orang. Bagaimana kita bisa menutupi kesalahan orang lain, memperbanyak melihat diri kita secara internal, ternyata kita juga banyak dosa. Kita harus ngaku ilahi rasulullah beda sewal aku alam nabdahin. Kira-kira begitu kan? Tapi bagaimana ketika kita malam hari mengetuk ilahi Abdul Asy'atan memukirun bikulu, kita sadar juga kita banyak dosa. Yang suka ke masjid, suka baca Quran, yang aktivis, kita pecinta Islam pakai peci, surbangan, sarungan, nggak jaminan masuk surga. Begitu dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah di surga. Karena ternyata ketika proses pembentukan manusia yang mulai 4 tahap, di antara yang ditetapkan dan perintah Allah itu memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat di antaranya takbir rizki, rezekinya. Ya rezeki mah, kiai, takbir keren. Tugas kitanya gawaman dapat bil ardi illa Allah rizquha. Sebatas itu ikhtiar wa laisa lil insani la masa'a, sebatas itu aja. Tapi urusan rezeki sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh ngiri. Kawan kita mau naik pangkat, mau derajat, mau gimana aja deh. Wiridanya sama, itu kata Kiai Imam tadi kan. Allah malah antas salamnya sama, istighfarnya sama. Di mana letak perbedaannya? Tugas kita hanya ikhtiar sudah. Dalam konteks muhasabah itu ikhtiarnya sudah gaspol belum kita. Kalau di tata pemerintahan kedisiplinannya dicek, ya kan, kinerjanya dicek. Itu namanya apa Pak? Evaluasi. Jadi muhasabah itu evaluasi. Nah kita ini gampang nih evaluasi orang dulu. Kapan kita evaluasi diri? Tidak boleh Islam menjustis orang Islam ente ahli neraka, ente ahli surga. Nggak boleh Pak. Kita yang udah pakai peci bener itu belum tuh halus surga. Maka jangan menjustis orang lain ahli neraka. Bahkan dalam kitab Al-Hadis Al-Bani disebutkan, kalau walaupun kita nih tiap hari amalnya benar, sholat, zakat, sedekah, puasa, haji berulang kali, belum tentu sudah di happy endingnya nanti di akhir hayatnya dia mati husnul khotimah. Demikian juga yang biasanya itu tukang mabuk, tukang judi, tukang apa tahu dah, yang nggak jelas urusannya. Tapi Allah punya mau lain. Tapi pas di endingnya itu dia tobatnya diterima, dia menyesal, ya kan? Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Kerjain itu dia. Ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu rahima. Itu surat Al-Furqan. Wah, kalau di ceramah ini 2 jam ya endang. Ini 2 JPR. Ini kalau di gaspol suruh 7 menit. Itu muhasabah. Yang kedua saudara, tadi katanya 3M dia, ya saya singkat. M yang kedua adalah mubadarah. Justru karena umur kita dikasih penentuan oleh Allah, ketentuan Cakmur ajalin sekian, Cakmur ente meninggal di Hasyim Asy'ari, Cakmur ente meninggal pas di Ngawi Jawa Timur. Urusan Allah. Tugas kita mau bener aja, on the track. Apa yang diperintah Allah, maka jin awal saya lali murid itu doang ya Allah yang saya lakukan. Menjadi orang yang lebih baik di tahun baru ini.
melalui badiru bil a'malis salihah. Kagak usah kita pergi haji ntar campur, aku ini belum sadar, duitku udah banyak, mobilku udah banyak, ATM-ku udah banyak, tapi belum mau haji, nggak mau juga umroh, nggak mau juga sedekah, nggak mau santunan yatim, nggak mau dia. Untuk apa itu? Duit segitu banyak tapi dia tidak berkontribusi untuk Islam dan muslimin. Padahal dia perspektif ayat yang lain itu alladzina amanu wahadana, malah tambah lagi wajahadu fisabilillah bi amwalihim ila akhir ayat, panjang lagi tulisannya. Karenanya harus mubadarah segera jangan tunggu. Kapan kita bisa khairunasan kaunas terjadi? Kapan kita bisa nolong orang? Gak usah nutup rezeki orang, terbuka lagi ya ta. Unalah jiwa fakwan humasfah. Gak usah dendam sesama umat Islam. Kepentingan pasti berbeda. Pendapat orang kita 50 orang gini juga beda. Pendapat Bapak beda, pendapatannya juga beda-beda nih Pak. Pendapatnya beda Kiai Endang. Pendapatannya juga beda-beda. Itu sudah Allah yang memberikan ketentuan. Kita nggak boleh ini. Kalau kita ngiri, kita jelek-jelekin yang miskin, yang kaya, seolah-olah yang hebat hanya orang kaya, padahal tidak begitu. Kemuliaan bukan dari aspek itu saja, kutip, dan termasuk dalam masalah jabatan. Karena titipan-titipan Allah ini tenang aja kita, santai kita menerimanya dengan syukur, dan bagaimana rasa syukur kita ini bisa menolong orang, membantu orang, memberi peluang orang lain. Kapan lagi saya bisa nolongin saudara gua? Saudara. Kapan lagi saya bisa nolongin kawan-kawan saya sesama alumni pesantren? Kapan lagi saya bisa nolongin sesama teman-teman di NU? Kapan lagi saya bisa nolongin sesama di satu kementerian, di satu lembaga, di satu ormas? Kapan lagi ya Allah saya bisa nolong? Barangkali dengan program saya ini saya bisa nolongin kawan-kawan saya. Inilah Islam the best ya. Muhasabahnya di situ. Baru terakhir nanti muraqabah. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ketika kita ibadah itu merasa diawasi Allah, bukan hanya di masjid yang luar biasa ini, tapi di luar-luar sana, di pasar, di perkantoran, dimanapun kita jelas ada CCTV Allah di atas CCTV manusia. Mudah-mudahan 3M ini saudara menjadi PR kita tahun 1446 Hijriah ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.